sini, tapi semua hamba Tuhan sini teman lama saya, Om John, Pak Amos, Pak Pur, Pak Heru, Pak Lukman. Ini hambanya Pak Elia. Saya kenal udah 20 tahun lebih. Saya kenal Pak Amos 22 tahun yang lalu. Waktu masih di GBI, Gereja Lama. Kami suka doa puasa hari Sabtu ya Pak Amos. Om John suka bawa firman hari Sabtu, saya masih ingat. Dan luar biasa saudara, saya melihat karya Tuhan dahsyat buat gereja di tempat ini. Ya tadi saya, boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, nama saya Pendeta Fredson, saya menggembalakan jemaat Tuhan yang ada di Gereja Betani. Nah, mungkin itu saja perkenalan, saya langsung masuk kepada apa yang Tuhan mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, saya memberi tema yaitu merasa ditinggalkan. Wah, kok temanya nggak enak banget Pak, merasa ditinggalkan. Ada juga ya bersama-sama, tapi ini kok temanya merasa ditinggalkan. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena saya berdoa saudara, Tuhan taruh di hati saya, hari-hari ini banyak orang merasa ditinggalkan. Banyak orang hari-hari ini takut, kecewa, bimbang. Dia merasa seperti tidak ada harapan, putus asa saudaraku. Tapi dia masih ke gereja, bahkan dia masih ikut dalam pelayanan, aktif dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi kok merasa ditinggalkan. Nah kenapa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus juga mengalami hal yang sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus juga pernah merasa ditinggalkan. Tapi tentu beda dengan yang kita alami hari-hari ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, Tuhan Yesus berseru saudaraku di dalam Matius 27 ayat 46. Dia berseru kepada Bapaknya, Eli, Eli lama sabachthani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, di sini Tuhan Yesus menyebut Bapa sebagai Allahnya ketika ia dalam kondisi yang sangat kritis. Yaitu ketika ia di kayu salib, di ujung penderitaannya sebelum dia meninggal dunia. Nah, hal ini menimbulkan banyak pertanyaan dalam pikiran saudara dan saya. Mengapa Tuhan Yesus menyebut Allah Bapa sebagai Allahnya? Apakah dirinya bukan Allah? Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang harus kita perkarakan siang hari. Slide selanjutnya. Nah, banyak orang Kristen tidak mengerti hal ini tapi tidak mempersoalkannya sama sekali. Malah menyerah dan kalah sebelum berperang. Nah, harus diingat bahwa ketika itu Tuhan Yesus memakai tubuh manusia yang dalam segala hal disamakan dengan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau dia Tuhan kan kita lihat sekarang di medsos perdebatan sering terjadi. Kalau dia Allah kenapa dia mati? Nah, kita lupa pada waktu itu dia bukan mengenakan kealahannya tapi dia mengenakan tubuh manusia. Dia menanggalkan, dia melepaskan haknya dan dia datang ke dunia ini sebagai manusia. Maka dia merasakan apa yang kita rasakan. Slide selanjutnya. Nah, yang kita hendak persoalkan adalah bagaimana ia tahu bahwa Allah meninggalkan dirinya? Bukankah sebelum itu Tuhan Yesus tidak pernah merasa ditinggalkan oleh Bapa? Walaupun dia harus menghadapi siksaan yang sangat berat. Ya, kita tahu bagaimana Tuhan Yesus menderita, dia memikul salib, dia dihina, dia diludahi. Tapi dia tidak merasa bahwa pada waktu itu dia ditinggal oleh Bapa. Nah, saudara dikasih Tuhan, slide selanjutnya. Kita harus belajar bahwa ukuran ditinggalkan Tuhan bukanlah kemiskinan, kegagalan karir, bukan pula sakit penyakit yang menggerogoti kesehatan tubuhnya atau tanda-tanda lahirnya lainnya, bukan itu. Walaupun hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku, banyak jemaat Tuhan berbondong-bondong. Kalau ada KKR misalnya, wah ini pendeta ini, wah dia pendeta yang bisa membuat mujizat. Kalau orang sakit datang langsung sembuh, tidak salahkan hal itu. Tuhan juga memberikan hamba-hamba Tuhan karunia khusus, karunia kesembuhan, ya bahkan di Afrika kalau kita lihat, pernah saudara saya melihat ada orang mati dibangkitkan, ada seperti itu. Tapi saya mau kasih tahu, iman kita juga tidak bisa dibangun hanya oleh mujizat saja. Iman kita dibangun oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk itu kita harus menyimak siang hari ini kebenaran ini Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara mulai mengarahkan hatinya. Iya ya, kenapa ya? Tuhan Yesus kok sempat merasa ditinggal oleh Bapaknya. Kenapa ya? Nah, kita mau belajar siang ini. Tetapi perasaan damai sejahtera di dalam batin inilah jawabannya. Tuhan Yesus merasakan kok nggak ada damai lagi. Pada waktu dia di atas salib, dia berseru Eli, Eli lama sabachthani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, Bapa memalingkan mukanya. Bapa tidak bisa melihat Yesus lagi. Terpisah dia dari Bapa karena Allah itu kudus.
Sedangkan yang ada di atas kayu salib itu bukan lagi Yesus, melainkan semua kutuk, semua dosa yang sedang dia tanggung, dosa manusia yang sedang ditanggung, maka dia terpisah dari Bapa. Ini yang membuat Tuhan merasa, kok aku merasa sendiri sekarang, tidak ada lagi Bapa di dalam aku. Nah, itu dia saudaraku. Ketika ia merasakan damai sejahtera dari Allah Bapa, hal itu memang harus terjadi. Ya, Yesus harus menggantikan tempat manusia yang telah berdosa kepada Allah Bapa. Makanya dia disebut juru selamat. Tuhan kita Yesus Kristus disebut juru selamat karena dia sudah menebus Bapak, Ibu, saudara dan saya di atas kayu salib. Slide selanjutnya. Nah, sebenarnya itulah puncak penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Lebih dari penderitaan fisik yang ia harus alami. Tetapi dalam keadaan yang berpotensi meragukan kasih pemeliharaan dan penyertaan Allah Bapa, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Di sini Tuhan Yesus lulus mempercayai Allah Bapa. Saya melihat banyak orang Kristen tidak lulus. Ada masalah dikit langsung mundur. Ada masalah dikit langsung kecewa. Ada masalah dikit langsung pindah gereja. Di gereja ini saya sudah merasa tidak nyaman lagi. Saya pengen cari gereja yang lebih menyenangkan hati saya. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita tidak mengerti bahwa Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya kita belajar bergantung sungguh-sungguh sama Tuhan. Seperti Tuhan Yesus, dia tidak goyah, dia tetap all out, dia mau menyelesaikan tugasnya demi karya keselamatan. Slide selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, tetapi justru pada waktu itulah ia menunjukkan bagaimana memperlakukan Allah semesta alam dengan benar sebagai Allahnya. Ia menyebut Allah Bapa setelah ia all out melakukan apa yang diinginkan oleh Bapa. Ia tidak lagi memiliki kesenangan kecuali menyukakan hati Bapa sampai tetes darahnya yang terakhir. Yohanes 4:34 berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, coba kita mau belajar hari-hari ini mengenal, memahami Tuhan lebih dalam lagi. Sehingga isi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu benar-benar bermutu. Karena saya melihat sekarang ini banyak Bapak Ibu Saudara, yang penting kan kita percaya Pak. Kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia. Yang penting percaya. Tapi saya mau katakan percaya itu ada isinya. Jadi bukan hanya pengakuan, wah saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Hanya sekedar pengaminan akali, pikiran kita berkata saya percaya. Tapi percaya itu ada isinya. Seperti Tuhan Yesus memberikan contoh dan teladan kepada saudara dan saya yang mau beriman dan percaya kepadanya. Dia buktikan, dia all out menyelesaikan tugasnya sampai tetes darah penghabisan di atas kayu salib. Saudara dan saya dalam mengiring akan Tuhan, Tuhan akan izinkan ada hal-hal yang terjadi. Mungkin menurut kita, kenapa Pak terjadi seperti ini? Kenapa saya harus mengalami peristiwa seperti ini? Kenapa Tuhan begitu kejam memperlakukan saya seperti ini? Kurang setia apa saya mengiring Tuhan? Kurang setia apa saya sudah all out untuk Tuhan? Kenapa saya harus mengalami hal seperti ini? Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang sangat luar biasa di tempat ini. Musibah yang terbesar dalam hidup kita bukan karena sakit penyakit di dalam tubuh kita. Pak, ini kanker sudah stadium 4. Bukan karena mungkin pasangan kita meninggalkan kita. Bukan karena anak-anak berontak kepada kita. Bukan karena usaha kita sedang mengalami kebangkrutan. Tapi musibah yang terbesar dalam hidup saudara dan saya, kalau kita terpisah dari Tuhan. Kalau kita terpisah dari hadirat Allah, itulah musibah yang terbesar. Selama kita masih berjalan dengan Tuhan, tetaplah menatap ke atas dan berkata, aku punya Allah yang besar, aku punya Allah El Shaddai, aku punya Tuhan Yesus yang begitu baik dalam hidup saya. Aku percaya dia mengizinkan semua ini terjadi untuk membentuk watak dan karakter saya, supaya saya makin hari makin serupa dengan gambaran anaknya. Karena untuk itu saya ditebus dan diselamatkan. Tujuan saya menjadi umat percaya, supaya Allah Bapa menemukan ada pribadi anak Allah di dalam diri saya. Itulah tujuan kekristenan. Sehingga kekristenan ini menjadi bukan sekedar agama, tapi jalan hidup.
Bagaimana sorga melihat kehidupan anak-anaknya yang ada di kota Cirebon ini. Hidupnya menyenangkan hati Bapaknya. Hidupnya sesuai dengan apa yang Bapak mau. Bagaimana sikap dan respon dikala kita menghadapi masalah. Bapak Ibu, 2 tahun lalu saya sedang doa puasa. Sore saya mau makan. Istri saya sudah masak yang enak. Masakan Manado enak. Untuk suaminya buka puasa. Tiba-tiba masuk WA di handphone saya. Selamat sore pendeta Dajjal, pendeta setan. Ini bukan orang luar yang tidak kenal saya. Ini jemaat yang saya gembalakan juga di kota Tegal. Macam-macam hujatan. Saya tertunduk gemetar karena saya masih daging. Dan saya punya karakter jelek, saudaraku. Kalau saya bisa dipercaya Tuhan melayani Tuhan, itu kasih karunia Tuhan karena Tuhan melihat ini orang mau dibentuk. Tapi saya mau akui dari mimbar ini, karakter saya buruk. Saya hobi berantem. Saya orang dari Sulawesi paling utara, asalnya dari Sangir. Masuk itu gemetar badan saya. Saya tutup lagi makanan. Saya bilang saya bisa makan nih. Ini keterlaluan. Ini kurang ajar. Dan kayak ini jemaat sering saya bantu secara ekonomi. Tapi kok begini? Saya bilang istri saya, tutup dulu deh, saya mau berdoa. Saya duduk di kaki Tuhan, saya berlutut. Saya bilang, Tuhan kok begini banget? Tuhan bilang, saya pengen tahu kualitas hatimu pendeta. Saya pengen tahu apakah hidupmu berkualitas atau hanya pinter ngomong dari atas mimbar. Saya berlutut, saya menangis di kaki Tuhan dan saya bilang terima kasih Tuhan. Saya bisa ikut ambil bagian dalam penderitaanmu walau hanya sedikit. Dan Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba ada satu kuasa masuk dan membuat hati saya damai sejahtera, sukacita. Yang tadinya ada satu kebencian dan saya niat mau saya hajar nih orang. Tapi tiba-tiba ada satu kuasa mengalir. Dan saya bilang, aduh Tuhan terima kasih. Dan WA itu diterusin ke beberapa jemaat. Jemaat semua WA ke saya, ada apa dengan Pak Gembala? Kenapa ada WA ini masuk? Istri saya bilang, gak apa-apa, gak apa-apa. Ada salah paham saja. Masalah sepele, cuma gara-gara anjing. Ini jemaat nitip anjing ke rumah. Dan waktunya dia mau ambil, ternyata ada salah paham. Istri saya sudah ngasih uang 500.000. Katanya udah dijual. Jadi anak saya terlanjur suka itu anjing. Kan itu udah dijual. Wah tiba-tiba dia salah mengerti langsung maki-maki. Ya udah kembaliin aja. Kembaliin. Daripada saya sembelih saya jadikan RW. Ya jadi kembalikan saya supaya aman ini dunia. Tapi begini Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu. Di saat kita merendahkan diri kita, datang ke kaki Tuhan. Selama kita punya hubungan dengan Tuhan baik, itu kuasa mengalir. Diberikan saya hati yang baru. Tadinya hati benci mau membalas. Tiba-tiba hati berbelas kasih. Saya bilang, saya pengen memberkati itu orang. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita ini untuk ikut Tuhan dan bisa menjadi pelaku firman, itu mustahil. Karena ajaran Yesus itu ajaran yang sangat berkualitas. Ajaran Yesus itu tidak seperti agama-agama pada umumnya. Kalau agama pada umumnya mengatur tatanan hidup untuk membuat moral manusia menjadi baik. Moral manusia yang sudah rusak diatur oleh agama supaya manusia memiliki moral yang baik. Itu standar umum. Tapi Yesus Kristus tidak. Dia mengajarkan kesempurnaan kepada kita. Maka dia berkata, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga sempurna.
Mana ada tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Mana ada berdoa untuk musuh kasih musuh. Mana ada. Siapa yang mampu ini? Tapi kalau orang yang hidup di dalam roh, mau dituntun oleh roh, Roh Kudus juga aktif bekerja dalam hidup seseorang. Sehingga orang seperti ini patut dia disebut the man of God. Dia anak Allah karena ada roh Allah di dalamnya. Dan dia bisa buktikan melalui perbuatan hidupnya. Kehidupan Kristus ada nyata dalam hidupnya. Bukan karena hanya sekedar beragama. Bukan karena sekedar label pendeta. Bukan karena sekedar gelar karena dia ketua PGPI. Tapi ada kehidupan anak Allah di dalamnya. Yesus yang nyata ada di dalamnya. Ini membutuhkan peperangan rohani yang luar biasa. Kita harus mematikan manusia lama kita. Kita harus mematikan ego kita. Supaya kita terkonek, terhubung dengan sumber sukacita damai sejahtera yang adalah Yesus Kristus itu sendiri. Banyak orang kehilangan damai sejahtera. Banyak orang kehilangan, tidak lagi menikmati sukacita ilahi. Damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak lagi dinikmati. Karena manusia berusaha menciptakan damai sejahtera dengan kekuatannya sendiri. Siang ini saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan di tempat ini. Sekali lagi. Damai sejahtera kita bukan ditopang oleh dunia, bukan ditopang oleh materi, bukan ditopang oleh keadaan sekeliling kita. Sekeliling kita tidak akan selalu baik. Setiap saat dunia ini bisa berubah. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah berubah. Dialah Yesus Kristus. Amin. Bangun terus hubungan dengan Tuhan. Dia terpisah bukan karena dosanya. Dia terpisah dari Bapaknya bukan karena pelanggarannya. Dia terpisah karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia terpisah karena kasihnya begitu luar biasa bagi kita. Kalau kita mengerti akan ini. Tadi kita nyanyi. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Wah, Tuhan mau menyentuh hati kita. Tapi kalau hati kita keras, gak akan tersentuh. Di gereja kami ada beberapa bapak-bapak konseling. Kenapa Pak Pendeta? Saya kalau berdoa gak bisa nangis. Kulihat sampingku nangis dia. Orang nangis juga bukan ukuran dia di jamaah Tuhan. Karena banyak orang nangis, mungkin nangis suaminya pergi. Ya, nangis ada masalah, banyak masalah. Memang ada juga murni nangis ya, karena dia merasakan sentuhan kasih Bapa. Dia merasakan Bapa begitu mencintai dia. Sehingga dia nangis hancur hati di hadirat Tuhan. Oh, itu nangisnya murni. Kalau begitu nangis aja terus. Karena di dalam tangisan itu Bapa di sorga sedang menikmati. Engkau sedang berkasih-kasihan dengan Bapa. Tapi tidak semua orang nangis dalam gereja. Itu dilawat Tuhan. Saya bilang gini, kenapa? Iya Pak, aku udah lihat kiri kananku nangis, mereka nangis. Kok aku gak bisa nangis? Ada banyak faktor, tapi salah satunya hatimu keras. Hatimu keras, sehingga Roh Kudus sulit menjamah. Tadi enak sekali pujian tadi, saya mohon maaf saya terlambat. Karena harus menyelesaikan tugas juga di tempat kami. Saya kaget ada oma-oma yang sudah terkapar dari bulan lalu di rumahnya. Dokter sudah angkat tangan. Anaknya bilang, Pak saya taruh mami saya di rumah. 3 kali saya datang berdoa. Tadi kok datang ke gereja? Pakai kursi roda. Jadi saya harus layani, terus berdoa. Saya bilang, Oma, udah umur 80 lebih. Sebelum Oma mati, ya, Oma harus benar-benar nempel sama Tuhan. Ya, saya bukan doain Oma mau mati, tapi saya bilang, usia seperti Oma udah rawan. Jadi Oma harus benar-benar sungguh-sungguh menempel sama Tuhan. Tadi Oma dengar firman. Amin, Pak Pendeta. Saya bilang, jangankan Oma, saya aja udah hampir lewat. Saya beberapa bulan lalu ketemu Om John di Pramita ya Om. Saya panggil Om karena sama Tante. Ya, saya check up. Puji Tuhan waktu itu baik. Tapi kemarin minggu lalu saya check up. Triglyceride saya naik 700.
Pantas saya lagi khotbah kok begini. Asam urat naik 9,5. Ginjal saya sudah bermasalah. Terus saya, saudara, bilang, Tuhan, saya minta ampun. Pak, sakit kok minta ampun? Iya, karena ini keteledoran saya. Dokter bilang, Bapak tidak boleh makan daging. Sapi, kambing, bebek, segala macam. Tapi B2 masih boleh. Nah, saya ini doyan B2. Begitu dibilang masih boleh, injak gas. Makan B2 terus. Wah, naik Bapak Ibu Saudara. Dia bilang, minta ampun, saya harus bertobat. Jadi mulai 3 hari kemarin, saya tidak lagi makan daging. Saya makan sayuran, saya makan umbi-umbian. Puji Tuhan Saudara, mulai normal lagi. Oh, ternyata kita mau panjang umur, mau sehat, kita yang bertanggung jawab. Saya punya teman hamba Tuhan, Pak Freson, saya ada di Bali. Saya makan babi panggang, habis itu saya makan durian montong. Bilang, jangan Pak, Bapak nanti cepat ke sorga. Wah, kamu gak punya iman. Saya beriman, saya sehat. Wah, habis ngomong itu, berapa bulan kemudian, sekarang sudah ada di rumah Bapak, saudara. Jadi jangan coba-coba dalam hal ini ya. Jangan salah mengartikan iman Bapak Saudara. Nah, kembali ke tadi. Coba munculkan lagi slide-nya Bapak Saudara. Jadi pelajaran mahal apa yang dapat kita petik dari peristiwa ini, yaitu bahwa damai sejahtera harus dirasakan secara nyata dari Allah Bapa tanpa topangan atau bantuan atau dukungan atau fasilitas apapun. Tapi kan Pak, kalau dia punya rumah, punya mobil, sedangkan saya masih ngontrak, ya dia lebih happy dong. Kamu menghina Tuhan. Berarti damai sejahtera kita diukur dengan mobil, rumah, pangkat, gelar, dan kedudukan. Kita bikin Tuhan tersinggung. Siang hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetaplah bersukacita karena kita punya Tuhan Yesus. Boleh katakan amin? Bukan karena hal-hal yang lain. Dari situ nanti kalau memang Tuhan percaya kita punya mobil, Tuhan akan kasih kita mobil. Kalau Tuhan percaya kita memang punya rumah, Tuhan akan percaya itu. Tuhan akan percayakan itu dan Tuhan akan berikan. Sedikit kesaksian Bapak Ibu. Saya ini melayani gereja Tuhan. Jemaat yang kecil Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jemaat yang di padang gurun, pindah sana, pindah sini, kontrak sana, kontrak sini. Dan oleh kemurahan Tuhan, kami mengadakan ibadah di Jalan Lemawungku. Kalau saudara suka makan mie petruk malam-malam, di situ ada rumah tua, kami sewa di situ, saudara. Terakhir itu per tahun 60 juta, murah sekali. Ada 10 tahun ini. Tapi 8 tahun kemarin itu kami bayar, 2 tahun ini kami diberi gratis. Nggak usah bayar Pak, nggak usah bayar. Tuhan tahu, karena duitnya sedikit, nggak mampu. Jadi Tuhan tolong. Saudara, memasuki tahun ini, Tuhan bikin lagi mujizat yang lebih besar. Bulan April yang lalu saya dapat kesempatan pelayanan di Vietnam dan ke Korea. Saya bilang, nanti pulang dari Korea, Tuhan akan berikan kita tempat. Dan perkataan itu seperti didengar oleh Tuhan dan dijawab. Ada satu tempat yang dijual dengan harga yang menurut kami itu sangat tinggi, saudara. 3,5 miliar itu besar sekali bagi kami. Tahu-tahu Bapak Saudaraku, Tuhan kasih. Tuhan kasih. Nah, saya melihat karya Tuhan itu luar biasa. Mulai ada godaan. Senang, happy, damai sejahtera. Tuhan mulai cemburu. Dulu gak punya apa-apa, tetap melekat hati ke Tuhan. Dan tetap happy, tetap sukacita. Sekarang mulai pindah sukacitanya ke apa yang Tuhan bisa buat. Saya bilang, enggak Tuhan, saya minta ampun. Sukacitaku tetap ada di dalam Engkau. Maka saya suka lagu lama Bapak Ibu Saudaraku.
Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapak Ibu Saudara, idealnya anak Tuhan itu penuh damai. Idealnya anak Tuhan itu penuh sukacita. Tapi Pak, bagaimana mau sukacita? Keadaanku sebenarnya. Jangan pusing dengan keadaan, tapi urusin hubunganmu dengan Tuhan. Periksa hubungan kita dengan Tuhan. Perbaiki mesbah kita. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini tanpa kita sadar, kita sudah jauh dari Tuhan. Jemaat kami bilang, jauh apa Pak? Emang kami kurang apa? Kami aktif di gereja. Program-program gereja semua kami ikutin. Apalagi ibadah raya, kami maha hadir. Saya bilang hati-hati. Hati-hati. Karena belum tentu orang ada di gereja, dia mengalami Tuhan. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Nah, hendaknya kita tidak merasa ditinggalkan Tuhan hanya karena gagal bisnis, gagal karir, menderita sakit, dan lain sebagainya. Jangan Bapak, tapi Pak, saya benar ditinggalin Tuhan nih Pak. Buktinya saya bangkrut. Buktinya saya sakit gak sembuh. Belum tentu. Belum tentu. Karena ukurannya bukan di situ. Oke, lanjut. Anak saya bilang gini. Anak saya di depan bilang gini. Pak, kalau khotbah di GBI Raja Wali jangan lama-lama. Itu dibatasin. Oh. Dia bilang kayaknya maksimal setengah jam. 2 bulan lalu saya khotbah di Philadelphia, di tempatnya Pak Pendeta Paul Masih. Itu ada jamnya, jadi dikit-dikit saya lihat jam. Ya, dari tadi saya juga deg-degan nih. Ya, begitu saya lagi khotbah, langsung bilang, waktunya habis Pak Pendeta. Saya bilang, 1 ayat lagi, udah nggak bisa. Wah, persis kayak di Korea. Ya, waktu saya khotbah di Korea, pendetanya, saya bilang apa? 5 menit lagi, waduh, perasaan gue baru ngomong. Oke, jadi ini dia Bapak Ibu Saudara. Ironisnya, walau tidak lagi merasakan damai sejahtera dari Allah Bapa, tapi tidak menyadari keadaan tersebut. Nah, kita lihat ini di gambar ini. Dia happy makan, dia happy, dia masih senang, dia masih sukacita. Tapi sebenarnya tidak ada damai dari Bapa. Damai yang ada itu karena damai ditopang oleh keadaan sekeliling. Saya masih punya sahabat baik Pak. Sahabat ini pengertian banget sama saya. Oh, dia pengertian banget. Dia selalu menolong. Kalau saya susah dia selalu tolong. Tapi dia lupa bahwa ada damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Damai itu walaupun dalam keadaan ekstrim yang menimpa kita nggak pernah goyah. Mungkin kita sedang ada di dalam satu titik nadir yang paling bawah, seperti juga dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kalau masih ada damai dari Tuhan, kita berkata, aku percaya Dia setia. Aku punya Allah yang setia. Saya pernah mengalami saudaraku, sepertinya mau kiamat ini dunia. Tapi saya bisa melihat bagaimana tangan Tuhan itu luar biasa. Dia tetap Allah yang setia, Dia mau menopang. Tapi di sini banyak orang tetap happy kelihatannya. Walaupun sebenarnya dia sudah jauh dari hadirat Tuhan. Saya tadi sampaikan di gereja kami. Hari-hari ini musuh kita, setan, iblis punya senjata yang paling ampuh untuk memisahkan kita dari Tuhan. Dan itu mainannya halus. Nyaris kita nggak bisa mendeteksi itu. Kita masih fine-fine aja, masih baik-baik saja. Tapi sebenarnya kita sedang dibawa jauh. Apa itu? Handphone. Gadget. Banyak kita nggak sadar, saudara, waktu kita berjam-jam habis main handphone, entah main game, entah melihat hal-hal yang tidak patut dilihat. Kita lihat dan tanpa sadar kita sudah mulai terpisah dari Tuhan. Karena Tuhan bilang, jangan menjamah apa yang najis. Pisahkanlah dirimu dari antara mereka. Allah yang kita sembah, Allah yang kudus. Jadi kalau kita tiap hari membangun kesucian hidup kita, saya percaya kita akan dipenuhi melimpah-limpah damai sejahtera Allah. Bangun pagi kita akan berkata terima kasih Tuhan. Hari ini
Aku berjalan bersamamu. Aku punya Allah yang besar. Bukan hanya fantasi, tapi dia real, dia nyata dalam hidup saya. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mari kita permuliakan Tuhan lewat hidup kita. Bukan hanya di dalam gereja, tapi dimanapun kita berada, Tuhan kita dimuliakan. Kami tinggal di Lemawungkung 10 tahun. Pertama, orang tidak suka, tidak senang. Saya bersyukur kita punya nasib mirip-mirip saudara di tempat ini. Saya punya teman di sekitar sini. Dia bilang, saya Bung, itu GBI Raja Wali. Sudah dapat izin. Saya bilang, puji Tuhan, saya ikut bersuka cita. Warga semua mau tanda tangan. Puji Tuhan, kita ikut bersuka cita. Di tempat kami, tadinya ditolak-tolak. Saya bilang ke jemaat, jadi jemaat jangan pelit. Kita harus jadi berkat di tengah-tengah lingkungan kita. Setahun 2 tahun berjalan, saya bilang ke warga, Pak, kami di sini bukan hanya sekedar mau bangun gereja dan kami mau berbakti secara seremonial. Lebih dari itu, kami mau menjadi gereja yang nyata. Apa maksud Pak Pendeta? Nanti Bapak lihat, saya nggak bisa mengungkapkan. Tapi dalam perjalanan waktu Bapak akan lihat sendiri. Saudara kasih Tuhan, 4 tahun kami di situ. Pemilik waktu itu bilang, Pak kami mau pakai, Bapak silakan cari tempat lain. Warga di situ bilang begini, Pak Pendeta, kalau boleh jangan pindah. Masya Allah, ya Allah, jangan pindah Pak Pendeta. Coba, lain diusir-usir, kita dipertahankan. Kenapa? Karena mereka bisa melihat Yesus. Yang lain diusir, wah, aja mene. Kita beli gelem. Orang Cirebon bilang begitu. Lah kita aja pindah sih, aja lunga. Kenapa? Kalau hidup kita jadi garam, jadi terang, dunia sekitar kita bisa merasakan itu. Mereka akan ikut merasakan damai sejahtera yang ada pada kita. Damai itu harus kita bagikan. Maka saya bilang teman-teman saya di PGPI, kita harus dipenuhi dengan damai supaya gereja Tuhan itu hidup. Bukan cuma Betani, GBI, GPDI, GSPDI. Bukan itu. Tapi Yesus yang dirasakan secara real. Yesus yang dirasakan secara nyata. Damai sejahtera itu akan mengalir kalau kita punya hubungan bagus dengan Bapa. Slide selanjutnya. Mari kita membangun hubungan lebih intim lagi dengan Bapa di sorga. Dan jadikan dia satu-satunya kesukaan dalam hidup kita. Mazmur 73 bilang ini, siapa gerangan yang ada padaku di sorga, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu Tuhan yang setia. Tapi banyak orang, iya dia setia, tapi kok saya gak ngerasain Pak. Yang ini saya gak bisa ngajarin. Kalau Pak Amos nanya saya, Pak Fredson, dengar-dengar kemarin kesetrum ya? Lagi megang itu tuh, sound kesetrum. Gimana sih rasanya? Saya nggak bisa cerita Pak Amos. Mene irai Pak Amos. Colokin di kabel. Nanti Pak Amos akan merasakan. Nah Tuhan Yesus juga sama. Ini pengalaman pribadi kita dan tiap pribadi harus merasakan itu. Harus punya pengalaman pribadi berjalan dengan Tuhan. Allah itu real, dia maha hadir. Di tempat ini pasti penuh dengan damai, sejahtera, sukacita surga. Alami itu. Rugi kita kalau tidak mengalami. Untuk apa kita percaya kepada Tuhan? Dia maha kaya, dia dahsyat. Dia bilang damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Berarti ada sesuatu yang dahsyat, ada sesuatu yang luar biasa. Yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Pak, tapi saya dalam keadaan begini. Ekonomi kami lagi morat-marit Pak. Nggak ada urusan, nggak ngaruh. Dia akan terus mencurahkan damai sejahtera itu. Saya heran ya. Saya punya teman orang kaya saudara. Di Jakarta, dia kaya sekali. Menurut saya kaya, karena uangnya triliunan. Dia bilang gini, Pak saya itu pusing. Stres saya Pak Fredson. Nah, saya bilang, berarti bukan ukuran. Uangnya banyak, kok dia nggak ada damai. Sementara saya punya kenalan yang rumahnya sangat sederhana. Sangat sederhana.
Bahkan terusan gak punya apa-apa. Tapi dia bisa happy loh. Dia bisa sukacita. Dia bilang, saya bersyukur Pak. Saya bisa mengenal pribadi yang namanya Yesus. Walaupun saya tinggal di tempat ini. Saya damai Pak Fredson. Saya happy, saya aja bingung. Tapi kenapa kok bisa begitu? Siang ini saya mengatakan. Saya gak tahu Tuhan bicara ini buat kita di tempat ini. Tapi saya percaya Tuhan mau memberkati kita dengan damai sejahtera sorga. Tuhan mau memberkati Bapak Ibu Saudara di tempat dengan sukacita sorga. Karena saya beberapa bulan lalu sempat kayak gak damai Sujan. Saya ingat di kampung kami ada toko damai. Saya pengen bilang, saya mau pulang kampung dulu mah. Saya pengen ke toko damai, tapi damai itu gak bisa dibeli. Ternyata damai itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau dulu ada, gunung tinggi ku naik, naik, naik mencari damai. Ke lembah curam ku turun, turun, turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga. Kecuali hanya di dalam. Yang kencang, kecuali hanya di dalam. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu siang hari ini. Dimateraikan kebenaran ini di hati kami. Kami tahu Engkau memberkati jemaat ini dengan berkat sukacita surga, damai sejahtera surga. Kami berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala, Om John dan Tante, diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur. Para staf pelayan, para staf penggembalaan, juga sidang jemaat diberkati Tuhan. Buat gereja ini terus maju di dalam Tuhan. Tuhan tambahkan jumlah orang yang diselamatkan di tempat ini. Pakai tempat ini menjadi alat Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan juga merasakan Allah yang real, Allah yang nyata di dalam Kristus Yesus selalu hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin.